Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita mendapati kesempatan bahwasannya malam ini kita mendapati malam yang bahagia. Kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk yaitu talibul ilm. Kita menuntut ilmu dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni sampai sekarang di agama Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan hari ini, malam ini, izinkan saya memberi sedikit ilmu dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi atau kebinasaan, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawasaw bil haqqi, dan wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam mentaati kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat, saling menasihati dalam menetapi kesabaran. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil ibrah di ayat ketiga, yaitu kita saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam menafsirkan, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan ayat Al-Asr, bahwasannya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi atau kebinasaan, dikecualikan dari orang yang rugi itu, dikecualikan yang pertama, yaitu apa? Orang-orang yang beriman dengan hati, kemudian mengerjakan amal soleh dengan anggota badan. Kemudian mereka saling menasihati untuk menaati kebenaran dalam ketaatan, dalam mentaati peraturan Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan saling menasihati dalam menetapi kesabaran dalam mendapati musibah, kemudian takdir dan kejahatan orang-orang yang menyakiti mereka dalam mengajak kepada kebenaran dan melarang
dari kemungkaran. Syekh As-Sa'id rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya menambahkan bahwa manusia akan selamat dari kerugian dan kebinasaan dengan dua hal. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Manusia akan menyempurnakan dirinya sendiri. Yang pertama. Dan yang kedua, sementara yang kedua adalah menasihati dalam menaati kebenaran dan kesabaran. Itu menyempurnakan orang lain. Dengan keempat tadi hal itu, manusia akan mendapati manfaat dan terbebas dari kerugian tersebut. Karena pentingnya nasihat, bahkan Rasulullah SAW memberi agama ini adalah nasihat. Dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Inna dina an-nasiha, inna dina an-nasiha, inna dina an-nasiha. Rawahul Muslim. Jadi yang artinya bahwasannya agama ini adalah nasihat. Kemudian sesungguhnya agama adalah nasihat, sesungguhnya agama adalah nasihat. Maka sampai 3 kali Rasulullah SAW bersabda ini bahwa pentingnya nasihat di dalam agama kita ini. Jadi ketika kita dinasihati oleh seseorang, maka kita hendaknya menerima dengan lapang dada. Dan Rasulullah SAW juga menjadikan nasihat sebagai hak di antara muslim dengan muslim yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Hakul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu lahu wa idza atasa fahamidallah fashimmathu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Al-Bukhari, yang artinya hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian berjumpa terhadap saudara, maka fasallim alaihi, maka mengucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila jika dia mengundangmu, maka datangilah, penuhilah. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fansahu lahu. Apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Maka kita harus memberi nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashimmathu. Dan jika dia bersin dengan memuji Allah, maka kita doakan. Doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Jadi dari hadis tersebut, ketika kita
ada orang yang meminta nasihat kita, meminta nasihat kepada kita, maka kita sepatutnya memberi nasihat dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan apa yang kita bisa, kita mampu, maka kita beri nasihat. Dengan apa? Cara lemah lembut. Kemudian di dalam menasihati itu ada beberapa adab yang bisa diterima dengan baik nasihat kita. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas untuk ridha Allah, mencari ridha Allah. Ikhlas karena Allah, bukan semata-mata ingin dilihat oleh orang. Maka itu disebut riya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan seseorang mendapatkan pahala tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah, maka kita mendapatkan pahala. Tapi karena kalau kita niatnya ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain banyak, maka itu sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bermaksud mencela atau mempermalukan orang yang dinasihati. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi kita menasihati orang dengan yang baik, dengan menghormati, tidak mencela, tidak mempermalukan terhadap dirinya, harus menjaga martabatnya, dan harus kita memberikan nasihat yang terbaik, atau kita memilih kata-kata yang kita tidak menyakiti dia. Dan yang ketiga, memberikan nasihat dengan cara rahasia dan tidak melakukannya di depan orang banyak. Jadi kita memberi nasihat kepada seorang itu dengan cara rahasia, face to face. Jadi kalau bisa di tempat yang sepi atau di ruangan yang kosong untuk memberikan nasihat. Supaya apa? Supaya terjaga aibnya. Yang kedua, dia bisa lega atau lapang dada menerima nasihat kita, dan dia juga tidak merasa jengkel atau dongkol atau marah sebagainya dan lain-lain. Maka harus dengan secara privasi. Yang keempat, hendaklah menyampaikan nasihat dengan lemah lembut dan beradab. Yang keempat adalah kita sebagai orang Islam ketika menasihati saudara kita atau teman kita, maka kita harus lemah lembut dan tidak menunjukkan rasa sombong. Harus yang baik dan supaya mereka menerima apa yang kita nasihati. Jadi ketika
mereka merasakan kelembutan dari kita, insya Allah mereka akan menerima, mereka akan mengambil apa yang kita sampaikan. Yang kelima, tidak memaksa orang lain untuk menerima nasihat kita. Jadi yang dimaksud dengan tidak memaksa, kita sudah berusaha untuk menasihati mereka atau menasihati teman kita, tapi dia tidak menerima atau tidak mau, ya udah, kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita, menasihati yang kebaikan kita, kebenaran kita, bahwa itu adalah benar. Cukup kita mendoakan yang terbaik. Semoga diberikan dia hidayah menuju jalan kebenaran. Di dalam hadis juga disebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, barang siapa yang mendapati kemungkaran, maka ubahlah atau gunakanlah dengan tangan. Kemudian apabila tidak bisa atau tidak mampu, maka dengan mulut kita, dengan cara lemah lembut kita, tunjukkan kita bahwa orang Islam itu adalah lemah lembut. Kemudian tidak menunjukkan kesombongan kita. Kemudian terakhir, apabila tidak bisa, fabi qalbi, maka dengan hati. Itu adalah selemah-lemah iman. Dan ketika tidak bisa menasihati dengan mulut, maka kita sudah pasrah. Ini sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita nasihati tadi bisa diterima dan mendapatkan hidayah. Cukup kita doakan kepada teman kita atau kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, memilih situasi dan kondisi yang tepat dalam memberi nasihat. Apa yang dimaksud dengan ini? Memilih situasi atau memilih tempat itu hal yang penting. Maka usahakan ketika memberi nasihat itu sudah mereda atau dalam keadaan tenang. Mengapa seperti itu? Karena ketika lagi marah kemudian kita nasihati, otomatis dia akan tidak terima. Maka itu menyebabkan kebencian kepada kita, kemudian kemarahan kepada kita, dan menjadi kemusuhan. Dari adab yang tadi yang saya sebutkan 6 tersebut, itu menunjukkan betapa pentingnya nasihat di dalam agama kita. Semoga kita bisa menerima apa yang dinasihati orang dengan lapang dada, dan kita juga bisa memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang beradab. Mungkin itu aja dari taklim kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan itu murninya dari saya.
dan kita adalah benaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.